Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 688. Kalian berdua masuk ke dalam artefakku dulu, ujar Luo Xiu sambil menyipitkan matanya. Ia mengeluarkan gerbang suci mistik dan memasukkan Qi Yurong serta Ning Hanyu ke dalamnya. Jika ia ingin merebut tentakel binatang pemakan bintang di tengah kekacauan itu, ia tidak punya waktu untuk melindungi mereka. Kedua wanita itu pun memahami situasi dan tanpa protes mengikuti perintahnya. Setelah memastikan mereka aman, Luo Xiu mengaktifkan sayap pemecah ruang dengan kecepatan penuh. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir yang melesat menuju lokasi jatuhnya tentakel. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Luo Xiu melibas semua yang ada di depannya. Senjata, artefak, atau kultivator yang menghalangi jalannya, dihantam begitu saja, membuat lawannya patah tulang, muntah darah, atau terlempar jauh. Para ahli Kaisar Dewa yang sedang bertarung di lokasi itu pun tak menduga ada seseorang yang tiba-tiba menyambar tentakel sepanjang ratusan kilometer itu dengan kecepatan luar biasa. Sebelum mereka sempat bereaksi, tentakel tersebut sudah hilang, dimasukkan oleh Luo Xiu ke dalam dunia bintang di tubuhnya. Untuk menghindari identitasnya diketahui, Luo Xiu mengubah wajahnya menjadi tampilan tubuh reinkarnasi kedua. Bunuh dia, seru seseorang. Kemarahan langsung melanda kerumunan. Para ahli Kaisar Dewa yang semula bertarung satu sama lain kini bersatu mengejar Luo Xiu. Namun, dengan kecepatan sayap pemecah ruang, Luo Xiu melesat seperti bayangan, menghilang di cakrawala. Bahkan para Kaisar Dewa tak mampu mengejarnya. Dasar bajingan, kecepatannya terlalu cepat, geram salah seorang Kaisar Dewa. Semua orang di sini bertarung sampai mati, tapi dia malah memanfaatkan kesempatan. Dia harus mati, aku melihat wajahnya. Ayo cari dia bersama-sama, kita pasti bisa menemukannya. Sementara itu, Luo Xiu telah berhasil melarikan diri ke tempat yang sepi. Ia segera mengubah wujudnya kembali ke tampilan tubuh reinkarnasi pertama, memastikan hanya Qi Yurong dan Ning Hanyu yang mengetahui rahasia identitasnya. Dengan tampilan tubuh reinkarnasi, Luo Xiu yakin tak ada yang bisa mengenalinya, karena tubuh reinkarnasi adalah bagian dari dirinya. Jika ia mencoba menyamar menjadi orang lain, ahli dengan kekuatan spiritual yang kuat bisa melihat penyamarannya. Namun, tubuh reinkarnasi membuatnya tak terdeteksi. Luo Xiu menyadari keberhasilannya merebut tentakel tak lepas dari keberuntungan. Di antara kerumunan, tak ada ahli yang melampaui tingkat awal Kaisar Dewa. Jika ada yang mencapai tingkat menengah, kecepatan mereka cukup untuk mengejarnya. Kecepatan sayap pemecah ruang hanya unggul melawan tingkat awal Kaisar Dewa. Jika lawannya tingkat menengah, itu tidak cukup, gumam Luo Xiu sambil mengerutkan kening. Ia tahu untuk meningkatkan sayap itu ke tingkat senjata dewa, ia memerlukan dua bahan langka, benang sutra kosong dan kristal cahaya mengambang. Bahan-bahan ini sangat sulit ditemukan, karena mewakili hukum kecepatan dan ruang yang telah ia padukan ke dalam sayap tersebut. Meski sayapnya kini lebih cepat, kesulitan untuk meningkatkannya pun bertambah. Setelah memastikan dirinya aman, Luo Xiu mengeluarkan kedua wanita itu dari gerbang suci mistik. Berhasil tidak? Tanya Ning Hanyu dengan penuh antusias. Apa menurutmu aku pernah gagal? Jawab Luo Xiu dengan senyum ringan. Mendengar Luo Xiu benar-benar berhasil merebut tentakel, keduanya terkejut. Mereka tahu betapa sulitnya mencuri sesuatu dari para ahli Kaisar Dewa. Kakak Luo Xiu benar-benar luar biasa. Puji Qi Yurong. Baginya, tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kemampuan Luo Xiu. Pria ini bahkan mampu membunuh ahli Kaisar Dewa, membuat segala hal yang mustahil terasa wajar di tangannya. Selama 3 hari berikutnya, Luo Xiu dan kedua wanita itu menjelajahi planet tersebut, mengumpulkan berbagai sumber daya. Meskipun sebagian besar temuan mereka hanya di tingkat ke-7 atau ke-8, beberapa di antaranya mencapai tingkat ke-9. Namun, pertarungan antara dua tetua Dewa Agung dari kapal kehampaan dan binatang pemakan bintang terus berlangsung selama 3 hari. Meski bekerja sama, mereka hanya mampu menahan binatang itu, tidak membunuhnya. Tentakel yang terputus sebelumnya adalah hasil penggunaan senjata terlarang oleh tetua Tianlu III. Ketika waktu habis, para kultivator mulai kembali ke kapal masing-masing. Kapal kehampaan segera berangkat, mengabaikan mereka yang terlambat naik. Dengan perisai pelindung yang diaktifkan, mereka yang tertinggal hanya bisa berteriak tanpa hasil. Pihak kapal tetap dingin dan tak bergeming, meninggalkan mereka di luar. Sudah jelas 3 hari adalah batas waktu. Mereka yang tidak kembali tepat waktu harus menerima konsekuensinya. Suara dingin salah satu pengurus berjubah emas bergema, pandangannya menyapu para kultivator yang berhasil kembali. Dari puluhan ribu orang yang berangkat bersama Tianlu III, hanya sedikit lebih dari separuh yang berhasil selamat.
Sebagian besar tewas, atau terlambat kembali karena terlalu serakah mencari harta. Dunia bela diri memang sekejam itu. Setiap peluang besar adalah seleksi alam, mereka yang kuat menjadi lebih kuat, yang lemah binasa. Bagi pihak kapal kehampaan, kehilangan begitu banyak orang bukan masalah. Mereka sudah mendapatkan keuntungan besar dari tiket mahal yang dibayarkan para penumpang. Ketika kapal tiba di dunia berikutnya, posisi yang kosong akan dijual lagi, menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dalam sekejap, kapal kehampaan bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan para kultivator yang terlambat kembali. Meski mereka berteriak memohon, perisai pelindung kapal tetap tertutup rapat, tanpa niat memberi kesempatan kedua. Semua penumpang berdiri di dek, sementara pengurus berjubah emas menunjukkan kekuatan kaisar dewa mereka. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berambut putih, memancarkan aura tingkat tinggi kaisar dewa tahap akhir. Ning Hanyu, seperti biasa, memanfaatkan keahliannya mengumpulkan informasi. Ia berbisik kepada Luo Xiu, itu adalah kepala pengurus Tianlu 3. Kabarnya ia berada di tingkat 7 kaisar dewa. Luo Xiu mengangguk, memberi isyarat agar Ning Hanyu diam. Tak lama kemudian, seberkas cahaya menembus perisai pelindung kapal, membentuk sosok tetua berjubah ungu, Su Xuanan, pengawas utama Tianlu 3. Wajahnya sedikit pucat, menunjukkan efek dari pertempuran berat melawan binatang pemakan bintang. Dengan tenang, Su Xuanan berbicara, sesuai kesepakatan, kalian harus menyerahkan sepertiga dari semua yang kalian dapatkan di planet primitif sebagai kompensasi atas energi yang digunakan kapal kehampaan. Sebelum perjalanan dimulai, banyak yang keberatan dengan aturan ini. Namun, setelah menyaksikan langsung bagaimana kapal kehampaan menahan binatang pemakan bintang dan menjaga planet primitif tetap berada di tempat, tak ada yang merasa keberatan lagi. Tanpa bantuan kapal, mereka tak akan punya peluang mendekati planet tersebut. Dan tanpa Su Xuanan yang menahan binatang purba itu, mereka semua pasti sudah mati. Selain itu, kebanyakan dari mereka telah mendapatkan harta yang cukup besar. Bahkan setelah menyerahkan sepertiga, mereka tetap membawa pulang banyak hasil. Proses pengumpulan dimulai. Setiap orang menyerahkan cincin penyimpanan mereka yang telah diberikan oleh kapal. Tim kapal kemudian mengambil sepertiga isinya. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar dari salah satu pengurus berjubah perak. Ini tanah kehampaan langka. Di depannya, seorang kultivator tampak gugup dan enggan. Karena cincinnya telah disegel, ia tak bisa menyembunyikan barang berharga tersebut. Tanah kehampaan langka adalah bahan langka yang mengandung hukum ruang. Bahkan versi paling rendahnya dapat meningkatkan pemahaman hukum ruang dari tingkat keempat ke kelima. Versi terbaiknya mampu membawa peningkatan dari tingkat ke-7 ke ke-8. Mendengar itu, seorang pengurus berjubah emas segera mendekat untuk memeriksa. Hanya tingkat paling rendah, katanya, sedikit kecewa. Kecuali ini versi terbaik, tidak cukup bernilai untuk mengganggu tetua berjubah ungu. Ia lalu menatap sang kultivator dan berkata, tanah kehampaan langka adalah barang langka. Jika kamu mau, kami bisa membelinya dengan harga yang sesuai. Tapi jika ingin menyimpannya, itu pun tidak masalah. Benarkah saya boleh menyimpannya? Tanya kultivator itu ragu. Dengan kekuatan Dewa Raja tingkat 8, ia merasa tidak sebanding dengan otoritas kapal. Tentu saja, kapal Tianlu 3 selalu berpegang pada integritas, jawab pengurus berjubah emas dengan senyum. Setelah sedikit ragu, kultivator itu akhirnya memutuskan untuk menyimpan barangnya. Luo Xiu memperhatikan proses ini dengan seksama. Ia menyadari bahwa selain memeriksa cincin penyimpanan, kapal kehampaan juga memanfaatkan kekuatan spiritual untuk memindai lautan kesadaran dan dantian setiap penumpang. Ini menunjukkan tingkat kewaspadaan kapal. Bagi para kultivator, lautan kesadaran dan dantian adalah tempat lain untuk menyembunyikan harta karun. Namun, tim kapal jelas tidak ingin ada yang lolos dari aturan mereka. Bersambung.